memutar lagi, bisa ditonton. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang juga bagi yang baru bergabung. Nah, pertanyaannya kenapa sih tema ini diangkat? Biasanya kan kita tema-temanya soal bisnis nih Mbak gitu. Kali ini tuh soal kurban tuh kenapa gitu. Nah, salah satunya juga ini merupakan dari program dari Warung Umat, namanya program Global Kurban, kolaborasi antara Warung Umat dan juga Aksi Tanggap. Ya, mohon saya mute dulu ya. Nah, sesuai juga bahwa bulan ini merupakan bulan Zulhijjah, bertepatan dengan bulan Zulhijjah, dan Idul Adha itu akan jatuh di sekitar akhir Juli ya. Berarti ini udah mulai hamin 2 minggu gitu. Tapi kondisinya adalah ini istimewa. Karena sekarang pertama waktunya pandemi gitu ya. Tidak boleh orang berkumpul gitu. Ramai-ramai. Terus juga dengan adanya kondisi pandemi ini juga ibadah haji kan berarti ditiadakan gitu. Terus gimana kita sebagai seorang muslim kita bisa memaksimalkan ibadah kita gitu kan. Nah, inilah sebuah peluang yang baik ketika kita bisa ketemu sama tim Aksi Cepat Tanggap gitu ya. Jujur waktu kemarin saya diajak ngobrol sama tim Aksi Cepat Tanggap, saya bilang sama teman-teman tim Warung Umat ini satu kesempatan yang bagus gitu. Apalagi buat tim Mitra Warung Umat, tim Mitra Warung Umat juga bisa membantu untuk memasarkan gitu. Jadi ini satu kesempatan yang baik dan ini kami sambut sekali. Nah, selain itu juga, jadi kenapa judulnya adalah kurbanmu adalah kendaraan sejatimu gitu. Ya kita pasti tahu ya sebagai pengusaha pengennya kaya gitu ya, punya kendaraan yang banyak, mobil, motor gitu, bahkan kendaraan-kendaraan lainnya nggak cuma satu gitu. Tapi gimana dengan kondisi kendaraan kita di akhirat nanti? Nah, dengan adanya tim Aksi Cepat Tanggap ini bekerja sama dengan Warung Umat, hari ini kita akan bahas gimana caranya supaya kita bisa tetap berkurban walaupun di saat pandemi seperti ini. Bahkan kita juga bisa mengajak orang lain untuk berkurban dan kita bisa dapat sharing fee atau yang kemarin sempat dijelaskan adalah komisi dari ketika kita menawarkan gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus banget. Terima kasih yang sudah bergabung kuliah online kali ini dan nanti akan dijelaskan langsung dari tim tim ACT ya. Aksi Cepat Tanggap atau ACT disingkat. Nah, nama programnya ini adalah program Global Kurban. Nanti boleh saya minta tolong Mas Gunawan langsung aja yang menjelaskan dan juga Mas Arizan. Tapi yang jelas kerennya lagi nih di sini Mbak dan Mas itu benar-benar kalau menurut saya ya, kalau misalnya jadi mitra Warung Umat, kalau misalnya di luar kan modalnya mesti gede dulu nih, kita mesti punya hewan-hewannya dulu gitu ya, tapi bekerja sama dengan Warung Umat dan juga ACT, ini memudahkan sekali dengan klik-klik website, kemudian kita juga jadi bisa menyebarkan kebaikan, mengajak orang dengan cara mudah untuk berkurban, kemudian juga kita juga insya Allah dapat manfaatnya gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke sana, pasti kan kita juga ngobrol-ngobrol dulu. Kenapa sih pentingnya kurban? Nanti akan langsung dibahas langsung sama Mas Gunawan dan juga Mas Arizan ya. Mas Gunawan, saya aktifkan dulu mikrofonnya. Boleh sambil disapa nanti Mas Gunawan. Ya, Mas Gunawan. Ya. Baik, Mbak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain mohon izin mute dulu ya Mas ya. Ya. Oke, sebentar. Ya, Mas Gunawan. Bisa langsung berarti Mbak ya. Oke, Mas Gunawan. Saya langsung tampilkan tadi yang screen tadi Mbak ya, briefnya ya, saya buka ya, boleh ya? Boleh. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dari komunitas Warung Umat, alhamdulillah di hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, sama-sama bertukar pikiran, sharing terkait dengan kurban di 1441 Hijriah ini ya.
Saya Gunawan Mukti Aji selaku Kepala Cabang dari Aksi Cepat Tanggap Depok sangat antusias ya menyambut kegiatan hari ini ya, yang mana kegiatan ini tentu saja untuk mensukseskan kegiatan kurban di tahun ini ya, kolaborasi dari Warung Umat dan Aksi Cepat Tanggap. Untuk memulainya saya akan langsung menampilkan brief ya. Terlihat ya, Ya, terlihat Mas. Oke, siap. Ya, seperti kita ketahui ya, campaign untuk Aksi Cepat Tanggap sendiri untuk tahun ini di Kurban 1441 Hijriah atau di tahun 2020 ini adalah mengirimkan kurban terbaik untuk saudara sebangsa hingga ke berbagai negara dunia ya, dengan motonya Laibek berkurban terbaik ya. Kita ketahui ya, kondisi Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, 55 juta penduduk Indonesia jatuh miskin, sehingga menimbulkan krisis pangan yang menghantui bangsa. Ya, tentu saja kondisi ini menyebabkan perekonomian atau sisi ekonomi atau semua sendi-sendi di perekonomian Indonesia terkena ya, berbagai aspeknya. Tentu saja, baik dari lokal atau dari Indonesia sendiri juga berdampak kondisinya di luar Indonesia, terutama untuk menyebabkan bertambahnya jumlah kemiskinan. Jumlah kemiskinan terus bertambah hingga mencapai 697 juta penduduk sangat miskin di dunia. Ya. Kemudian 70,8 juta penduduk dunia tinggal di pengungsian, konflik, dan krisis yang terus berlangsung. Seperti kita ketahui negara-negara seperti Palestina, Yaman, ya, yang terus mengalami konflik, tentu saja dengan impact dari pandemi ini menimbulkan atau menambah derita mereka. Karenanya, Global Kurban melalui kegiatan di tahun ini ingin berbagi, mendistribusikan hewan kurban baik di negara kita atau Indonesia, pendistribusiannya juga sampai dengan seluruh wilayah atau tepatnya di 43 negara. Kemudian, mengapa berkurban melalui Global Kurban atau melalui Aksi Cepat Tanggap? Ya, pendistribusian hewan kurban yang luas dan tepat sasaran hingga 43 negara. Kemudian, kita juga menyediakan kualitas hewan kurban yang terbaik dan tentu saja terjaga. Dan juga proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat dan transparan. Kemudian kita juga memiliki dokumentasi pelaporan lengkap, mudah, fleksibel, dan waktu pembayarannya juga. Ya. Selama 8 tahun berkarya, Global Kurban sudah memberikan berbanyak manfaat, yaitu total 9,7 juta penerima manfaat, dan pendistribusian hewan kurban mencapai 129.000, dengan perkurban mencapai 95.000, dengan penyaluran di Indonesia sendiri mencapai atau menjangkau di 34 provinsi, dan di luar negeri mencapai atau menjangkau di 43 negara. Ya. Di sini saya tampilkan tren peta jangkauan Global Kurban dari 2012 sampai dengan 2019 ya. Setiap tahunnya ada tren kenaikan ya, alhamdulillah. Hal ini menunjukkan bahwa Global Kurban atau Aksi Cepat Tanggap mendapat banyak dukungan dari masyarakat terkait dengan program pendistribusian hewan kurban ke seluruh wilayah Indonesia dan juga wilayah luar Indonesia. Ya. Program Kurban 1441 Hijriah ya di Global Kurban atau di Aksi Cepat Tanggap, kita memiliki 2 program utama, yaitu pertama kurban secara reguler dan kedua adalah program sedekah kurban. Ya. Korban reguler sendiri adalah korban yang hadir sepanjang tahun dengan menjaga program-program yang memudahkan sahabat dermawan dalam menunaikan kewajiban berkurban. Ya. Kalau Global Kurban sendiri tetap menjaga kualitas hewan kurbannya yang baik dan memenuhi syarat. Jadi kurban yang memang diadakan setiap tahun dalam pemenuhan, tentu saja pemenuhan gizi ya, gizi untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 untuk tahun ini. Ya, dimana kita bisa lihat di sini adalah daftar dari harga-harga hewan kurban dari dalam negeri, Bumi Syam dan Yaman. Kita bisa lihat dari harga tipe makbul, jahit, dan sampai dengan mumtaz. Begitu juga dengan harga kurban reguler untuk sapi, kita bisa lihat harga-harga kita ya.
sampai dengan harga untuk unta yang dipatok di harga 33.500.000 untuk bobot 350 sampai dengan 400 kg. Ya. Untuk regular kurban sendiri tadi ya, itu adalah program yang memang setiap tahun diadakan oleh Aksi Cepat Tanggap ya. Dan memang mengkhususkan dari orang per orang ya. Termasuk dengan nanti teman-teman komunitas Warung Umat ya, ada program Agen Kurban, itu melakukan program termasuk program reguler kami ya. Kemudian program yang kedua adalah sedekah kurban ya. Sedekah kurban sendiri adalah program yang memfasilitasi sahabat dermawan untuk memberikan hewan kurban terbaik atas nama mereka yang tak berpunya. Jadi nama pekurban ditetapkan oleh Global Kurban ya. Di mana patungan atau sedekah ini dimulai dari Rp100.000 ya. Khusus untuk target kurban di 1441 Hijriah ini adalah seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk wilayah jangkauannya mencapai 34 provinsi dan 275 kota kabupaten dan juga 43 negara di berbagai negara di dunia. Ya. Kemudian saya sampaikan sini alur dari implementasi kurban di 1441 Hijriah. Ya, yang pertama adalah dilakukan survei penentuan calon penerima manfaat, yang kedua pemilihan pengadaan hewan kurban sesuai syariat, yang ketiga verifikasi data, ya, yang keempat pemotongan hewan kurban sampai dengan pengepakan daging kurban dan pendistribusian, dan terakhir adalah pelaporan, ya, baik itu profil wilayah dan testimoni dari penerima manfaat. Ya, demikian sedikit penyampaian secara umum terkait dengan Global Kurban di Aksi Cepat Tanggap di 1441 Hijriah atau di 2020 ini. Mungkin kalau secara teknis keagenan akan disampaikan oleh Mas Arizan, ya. Mas Arizan mungkin bisa disambung, Mas Arizan. Oh ya. Saya kembalikan ke MC terkait ini. Stop. Ya, Mas Arizan sudah bisa masuk, Mas? Oke. Oh ya. Mas Arizan. Terima kasih Mbak dari Wapak. Jazakallah juga Mas Gunawan atas pemaparannya. Afwan, perkenalkan saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizik Setiawan dari Head of Partnership dan Agent Management untuk Brands Global Kurban. Tadi ini terima kasih banget saya diundang di komunitas yang sangat luar biasa ini ya Mbak ya. Warung Umat yang tadi saya pernah dengar tadi, setiap pekan ada ngobrol tentang apa yang hal-hal baru ya dengan komunitasnya. Insya Allah hari ini kita ngobrol yang sedikit berbeda karena momentum Global Kurban, insya Allah nanti kita momentum berdiskusi, karena diskusi nanti kita hal yang berbeda mungkin bisa saling menyemangati dan bisa saling feedback. Saya harapkan nanti jadi ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh saya atau dengan Mas Gunawan tadi ya Mbak ya. Insya Allah itu yang kita harapkan. Ini juga dari teman-teman komunitas Warung Umat juga nanti bisa melakukan apa hal yang masih ketika nanti saya jelasin terkait apa Global Kurban atau keagenan nanti. Insya Allah ya Mbak. Itu yang kita harapkan nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyambung apa yang disampaikan tadi Mas Gunawan dari ACT Depok. Ini mungkin teman-teman dari komunitas Warung Umat sedikit informasi terkait lembaga Aksi Cepat Tanggap. Jadi kalau di teman-teman itu tahunya ACT, ya Mbak ya, ACT. Sini saya jelasin dikit karena saya harap ketika nanti teman-teman ingin bergabung menjadi agen atau pengen tahu lebih ACT, ini tergambar sedikit apa sih Global Kurban, apa hubungan Global Kurban dengan ACT. Nah di sini kita ada payung dari lembaga kita, ada GIP, Global Islamic Philanthropy. GIP, sedang di bawah GIP ada 4 brand, Mbak. 4 brand itu adalah ACT, itu brand ACT-nya itu lebih fokus goals-nya ke kemanusiaan. Sedekah umum itu namanya brand ACT. Terus ada lagi brand Global Zakat. Ini kita sebagai amil zakat yang mengumpul zakat, menyalurkan zakat ke masyarakat.
Itu ada Global Wakaf. Kita di sini juga brand kita secara legalitas di brand wakaf kita yang mengelola wakaf, baik wakaf saham, wakaf tunai yang diberi oleh masyarakat, kita tampung, kita jadikan program seperti lumbung ternak wakaf, ini akan sambung Global Kurban nanti, terus sumur wakaf, dan berapa lagi wakaf-wakaf perusahaan kita kelola. Yang ini hasilnya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk yang kita sampaikan ke beneficiaries kita atau yang penerima manfaat. Sedangkan brand Global Kurban adalah memang kita fokuskan untuk menyajikan program-program kurban dari hulu sampai hilir. Yang hulu tadi disampaikan adalah Mas Gunawan, bagaimana kita memilih hewan kurban, tadi ada ternak wakaf, bagaimana kita memilih kurban, hewan kurban kita, bagaimana kita mencari orang untuk berkurban, bagaimana kita menentukan tempat penyaluran kurban, dan bagaimana kita menentukan bagaimana pelaporan kurbannya nanti ke pekurban, itu semuanya hulu dan hilirnya. Jadi itu sedikit untuk brand 4 brand di bawah GIP, ACT, Global Zakat, Global Wakaf, dan Global Kurban. Nah ini yang mungkin bisa di sedikit pemaparan untuk ACT, karena tapi memang di GQ kita sebutkan ACT. Kenapa? Karena alhamdulillah nama yang lebih mentereng itu di aksi cepat tanggap atau ACT. Kan di label kita juga ada nama ACT. GQ ACT. Nah, itu sedikit untuk penyampaian untuk brand kita atau kelembagaan kita. Masuk ke Global Kurban. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi, sini kita mengajak untuk teman-teman kami seorang umat. Sebentar lagi atau 15 hari lagi kita akan merayakan suatu perayaan Idul Adha, di mana kita sama-sama tahu saat ini pasca COVID-19 ini kita tidak ada namanya umroh, tidak bisa pergi haji. Apa yang harus kita bikin sesuatu di Idul Adha ini adalah Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Ini adalah puncak dari hari rayanya Idul Adha. Saat haji ditiadakan, saat umroh tidak bisa, dan mungkin teman-teman liburan tidak bisa, kenapa tidak? Idul Adha ini kita semarakan dengan memperbanyakkan pemotongan hewan kurban, yang insya Allah hewan kurban ini membahagiakan saudara kita yang sangat membutuhkan. Di sini peran Global Kurban ACT adalah kita mengajak saudara-saudara kita untuk berkurban. Untuk siapa kurban kita ini adalah untuk saudara kita yang memang terdampak COVID-19 ini juga. Yang kita sama-sama kita ketahui adalah saat pasca COVID-19 ini 0% orang meninggal karena COVID, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang membuat kita ini cukup terpukul adalah faktor ekonomi. Banyak PHK di mana-mana, penghasilan yang berkurang. Nah, ini adalah menjadi fokus kami lembaga kemanusiaan. Bukan sekedar Global Kurban saja yang kami ingin sajikan, adalah gimana kami ini menjadi lembaga yang setidaknya membantu, berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Karena Global Kurban kita ada yang kita perdayakan, Mbak, teman-teman semua. Satu adalah kenapa harus berkurban di Global Kurban ACT? Karena saya ingin mengangkat sedikit ini 3 yang kita perdayakan. 1, peternak. 2, pelapak. Dan ketiga adalah agen. Kenapa peternak? Karena sama-sama kita ketahui adalah tahun ini, pasca dari COVID ini, peternak itu ada keraguan atau ada kebimbangan. Apakah ada yang membeli hewan ternak saya tahun ini untuk berkurban? Nah, ini yang menjadi fokus kita juga. Terus pelapak. Pelapak ini membawa hewan kurban dari desa ke kota untuk dijual, untuk dikampanyekan ke kota, untuk orang kota membeli. Ini juga kebimbangan. Apakah tahun ini pembelian atau penjualan lapak saya sama seperti tahun dulu? Dan ketiga adalah saudara-saudara kita memang terdampak COVID yang saat ini mungkin secara pendapatan berkurang, usahanya menurun, sedangkan tingkat kebutuhan meningkat. Di sini yang kita ingin mengajak ketika orang berkorban di Global Kurban ACT adalah di mana
pendistribusian global kurban nanti kita fokuskan ke tempat-tempat di mana ada hewan kurban, di mana ada peternak melakukan situ. Jadi kita beli dari peternak kurban itu, peternak warga situ, kita implementasi di warga situ. Sedangkan pelapak, kita ambil dari pelapak harga yang sudah kita sepakati, kita distribusikan di kota, di mana kita kerjasama dengan RPH. Sedangkan agent adalah orang yang mengedukasi, mengajak orang untuk berkurban, bergabung sama global kurban, dan ini insya Allah dari hasil usaha mereka akan dapat sedikit fee yang kita berikan atau sedikit kafalah. Mungkin kafalah ini bisa menjadi stimulan teman-teman. Terkadang secara personal saya ini ingin beribadah, saya ingin mengajak orang berkurban karena saya tidak mampu berkurban. Tahun ini karena kekurangan dana saya tidak mampu berkurban. Karena saya tidak cukup untuk beli 2.150.000 setara kambing berkurban di Global Kurban ACT. Nggak ada masalah. Tetapi kita ajak, ayo kalau Anda tidak sanggup berkurban, belum sanggup berkurban, tapi setidaknya Anda sanggup atau bisa mengajak saudara Anda paling dekat yang mampu, yang mungkin punya rezeki yang lebih dari kita, berkurban. Karena insya Allah pahala yang didapat orang berkurban dengan mengajak itu insya Allah sama pahalanya. Karena kita bayangkan semakin banyak orang berkurban, semakin banyak senyum manis di hari Idul Adha tersampaikan. Dengan ini juga kita memuliakan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena sama-sama kita pahami, terkadang hewan kurban yang dibagi di kota sampai dengan pelosok desa itu sangat berbeda dan tidak sinkron. Di mana kita tahu di komplek kita saja, satu masjid dulu ya Mbak, kalau sekarang ini kan berbeda COVID-19. Satu masjid kita itu warga bisa mendapat bisa 1 kilo, 2 kilo daging. Tapi kalau kita bayangkan saudara yang kita jauh di sana, yang mereka ada pekerja di guru ngaji di pelosok negeri, guru-guru yang ngajar jauh di tempat-tempat secara ekonomi menurun, saudara-saudara kita yang ada di negara teraniaya, negara konflik, yang memang membutuhkan sekali. Ini momentum mereka merasa nikmatnya daging kurban di Idul Adha ini. Karena mereka merasa nikmat daging kurban dan sesuai yang mereka dapatkan, bukan 1 on atau 2 on. Ini yang kita edukasikan ke masyarakat. Ketika berkurban di ACT, insya Allah daging kurban tersampaikan dengan berat minimal 1,5 kilogram untuk 1 kakak. Dan ini juga kita tidak perlu saudara kita mengantri atau berebut. Contoh, kalau di Jakarta itu kita kerjasama sama ojek online, karena mungkin teman-teman sini ada dengar di ACT ada program Humanity Care Land pasca COVID-19 kemarin, 3 bulan lalu kita ada program di mana warga Jakarta yang lagi tidak ada beras, tinggal telepon di ACT, nanti ACT akan mengirim beras 5 kg langsung ke rumahnya, kerja sama-sama ojol, nanti ojol itu kita ambil berasnya 5 kilo dan sampai ke rumah, ketok pintu sampai. Di sini kenapa kita bersama ojol adalah kita ingin memuliakan saudara kita. Untuk mendapat 5 kilogram beras, Anda tidak perlu antri, tidak perlu merendahkan harga martabat Anda. Itu yang pengen kita sampaikan. Dan ini di kurban ini juga insya Allah bukan beras saja yang kita kirim, tapi daging kurban kita kirim. Ini untuk di Jakarta. Nah, ini yang mungkin. Kembali ke distribusi spirit yang distribusi, bagaimana alur dari distribusi global kurban ACT? Ketika daging kurban, ketika orang berkurban melalui web ACT, memilih kambing sesuai dengan keinginannya, karena di web global kurban kita itu insya Allah sudah jelas harga dan berat kurbannya. Jadi pekurban tinggal milih yang mana kurbannya, tinggal milih siapa namanya, atas nama siapa pekurbannya, terus emailnya apa, nomor WhatsApp-nya apa, terus melakukan transaksi. Nanti insya Allah ada notifikasi dari kita terkait transaksi tersebut. Nanti insya Allah
5 menit setelah dubbing, ini saat ini kalau pekurban memang kita tidak memfasilitasi orang untuk memilih tempat di mana dia berkurban. Karena kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan adalah yang kita jual sini adalah program kurbannya, bukan hewan kurbannya. Karena dengan kita menjual program kurban, kita menjual siapa yang menjadi beneficiaries kita, di mana distribusi kita, dan bagaimana cara kita mendistribusikannya. Ini yang menjadi concern kami di Kelompok Kurban ACT. Makanya kami Kelompok Kurban ACT tidak bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin membeli hewan kurban ACT, tapi bisa nggak berkurban di samping rumah saya atau di dekat masjid saya. Ini mohon maaf kita belum bisa memfasilitasi ini. Karena tadi adalah ketika Anda berkurban melalui Global Kurban ACT, insya Allah hewan dan kurban Anda akan tersampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan, dan insya Allah orang akan mendoakan setiap daging yang dimakannya, sangka bersyukurnya mereka ketika mendapat merasakan nikmatnya daging kurban di saat Idul Adha nanti. Di sini mungkin untuk kelompok kurban, sedikit literatur lagi, ketika pekurban telah melakukan transaksi nanti, insya Allah kita akan ada pelaporan, Ibu Bapak. Pelaporannya bagaimana? Kita akan melakukan pelaporan 5 menit setelah hewan kurban kita dipotong, itu akan ada notifikasi melalui SMS atau WA. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hewan kurban Anda telah dipotong di sini dengan kode hewan segini. Nanti dalam sepekan ada WA lagi. Ibu, Bapak, alhamdulillah hewan kurban Anda, foto hewan kurban akan di-share ke WhatsApp, itu akan dikasih keterangan sedikit, hewan kurban Anda telah dipotong di sini, tempatnya, nomornya, dan beberapa literatur ucapan terima kasih. Setelah pasca 7 hari itu, minimal atau maksimal 1 bulan setelah Idul Adha atau hewan kurban dipotong, ini nanti ada pelaporan seperti pelaporan gambar. Gambar di situ menerangkan di mana tempat pekurban, desanya di mana, kabupaten di mana. Terus kita akan membuat di laporan itu juga nanti lengkapnya adalah profil wilayah di mana hewan kurban kita dipotong. Siapa bermanfaatnya, fotonya gimana, nanti di situ insya Allah akan disajikan semua. Jadi kita harapkan adalah ketika kita berkurban di Global Kurban ACT, kita tahu benar di mana daging kita dipotong, dan di mana hewan kurban kita atau daging kurban yang kita niatkan itu siapa yang menerimanya. Ini yang menjadi konsentrasi kita juga untuk hal pelaporan, karena kita yakin setiap kita berkurban di Global Kurban ACT itu punya niatnya masing-masing, dan juga kita pengen tahu di mana hewan kurban saya. Ini salah satu untuk saya pribadi, karena setiap tahun kita berkurban di Global Kurban, saya juga pribadi internal ACT juga terkadang nggak tahu di mana hewan kurban saya akan dipotong. Karena sudah ada tim kita yang memang menyiapkan profil wilayah dan orang-orang yang menerima. Kadang saya tahun lalu aja itu alhamdulillah berkurban di Somalia. Saya 5 menit setelah hewan kurban saya dipotong, dapat saya WhatsApp WA, alhamdulillah Bapak Arin Setiawan, hewan kurban Anda telah dipotong di Somalia. Ini akan menjadi sesuatu menurut saya bahwa alhamdulillah tahun ini hewan kurban saya itu bisa dirasakan saudara saya yang jauh, yang saya tidak kenal. Tapi saya yakin mereka sangat bersyukur dan berterima kasih atas hewan kurban yang mungkin bagi saya hanya sedikit, tapi mereka sangat bersyukur insya Allah. Itu yang skema dari alur dari Global Kurban ACT. Mungkin di sini Mas Gunawan atau dari PSI Orang Umat bisa diskusi. Nah, di sini saya sampaikan lagi, saya sampaikan tadi kalau kita belum cukup untuk berkurban, kita ada beberapa skema. Anda bisa mendaftar menjadi agen Global Kurban untuk mengajak orang berkurban tahun ini dengan target kami insya Allah di 100.000 setara sapi, yang mana jangkauan kami 34 provinsi, setiap provinsi itu minimal 50 sampai 100 titik desa yang akan kami implementasikan,
dan 43 negara di mana fokus negara kami yang sudah-sudah itu di konflik seperti Suriah, Palestina, Rohingya, dan negara tingkat kemiskinan yang tinggi. Itu yang menjadi fokus kami dalam mengimplementasi. Nah, ini kita perlu saudara-saudara untuk menjadi agen dalam kebaikan, mengedukasi orang untuk berkorban. Kalau ingin berkorban juga, dan kenapa tidak kita juga mengajak saudara kita yang mungkin insya Allah rezekinya berlebih, berkorban juga. Mengajak jemaah masjid yang tempat kita sholat berkorban. Mengajak kolega-kolega kita di sosmed, di WhatsApp, data WhatsApp kita, berkorban. Karena insya Allah kita telah menyediakan link. Bapak Ibu nanti daftar ke Warung Umat bagaimana menjadi agen di bawah Warung Umat, karena kita kerjasama sama Warung Umat, Global Kurban bekerjasama sama Warung Umat untuk mengajak orang menjadi agen kebaikan atau agen Global Kurban. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengedukasikan masyarakat yang mungkin sekarang ini belum paham familiar terkait berkurban kecuali masjid. Karena di Jakarta sendiri atau luar daerah ada berapa yang garis merah, itu belum tentu bisa melakukan pemotongan di masjidnya. Kita kerjasama sama RPH. Ini dilakukan di Jakarta, kita sama kerja RPH, dan pendistribusian langsung ke rumahnya masing-masing. Karena mendukung dari program pemerintah di mana tidak ada boleh keramaian, tidak ada boleh pemotongan kurban di masjid, kan ini akan melakukan keramaian. Ini salah satu ada jawaban dari kebimbangan masyarakat terkait faktor protokoler dari COVID-19 ini. Ini insya Allah juga bisa membantu Bapak Ibu atau saudara-saudara kita di luar sana menjawab atau kebimbangan mereka kalau ingin berkurban. Ayo kita kasih challenge berkurban. Kenapa tidak kita berkurban di saudara kita yang jauh yang kita tidak kenal. Mungkin itu dari PSC Warung Umat. Apa namanya sama Mbak? Saya Oktina, Mas. Ya, Mbak Vina. Mungkin dari saya itu, Mbak Vina. Mungkin kita bisa lebih ke diskusi dari Mbak Vina juga menyampaikan tujuan dari kinerja teknis kerjasama kita, dan teman-teman pengen diskusi terkait bagaimana alur dari kurban sendiri atau keagenan sendiri, nanti bisa dibantu ke saya dan Mas Gunawan, ada Mas Arul di sini, dan teman-teman dari ACT Depok nanti insya Allah bisa membantu. Iya. Oke, sebentar saya sambil, ini ada yang belum masuk grupnya, saya sambil share sebentar. Ya, bagi dan Mbak dan Mas yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Ya, terima kasih atas penjelasannya kepada Mas Arizan. Saya izin untuk mengambil alih sebentar, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi, terima kasih atas penjelasannya bahwa tadi ada poin penting dari Mas Arizan sampaikan bahwa teman-teman dari Global Kurban ini nggak cuma melibatkan satu pihak, tapi juga sebuah lingkungan atau komunitas yang besar. Tadi kalau misalnya disebut ada pelapak juga, ada bagian apalagi tadi ya, beberapa peternak juga, dan juga memanfaatkan juga dari orang-orang kan juga banyak yang di PHK gitu ya, banyak yang mendapatkan jatah gitu. Artinya kata global kurban ini jadi satu hal yang global gitu ya, jadi sesuatu yang menyeluruh gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu buat Mbak dan Mas Mitra. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh langsung saya bacakan ya Mas ya? Iya. Ini ada yang nanya nih Mas, kalau dari dari Mbak Yesi ini ada titipan pertanyaan, tips closing untuk mendapatkan sohibul kurban itu gimana sih, Pak? Saya tertarik kurban di Palestina, dan
prosedurnya bagaimana. Gitu. Mungkin boleh dari tips closing untuk mendapatkan sohibul kurban dulu, Kak. Dari Mas Gunawan maupun dari Mas Arizan, boleh? Siapa yang mau jawab? Mbak Okti ya tadi ya? Oktiana. Terima kasih. Oh iya, saya Mbak Yesi. Yang nanya tadi Mbak Okti, pertanyaan dari Mbak Yesi. Ya, tip closing untuk mendapatkan sohibul kurban, dibuat simple gini. Maksudnya kan teman-teman bisa coba dari ring 1 atau dari kerabat, teman, sahabat, atau saudara yang terdekat lah ya. Coba dihubungi terkait dengan penawaran kurban ya. Jadi pendekatan emosional, kedekatan awal yang dicoba untuk menghubungi ya. Insya Allah sih ya dari teman-teman agen kurban Depok yang sebelumnya sudah mencoba itu dan alhamdulillah ya penawaran-penawaran mungkin ke kakak atau adik ya. Jadi ada unsur ketika kita sudah menawarkan, ada perasaan mengingatkan di awal gitu bahwa hal ini bisa kita tawarkan di lingkungan sekitar kita dulu gitu. Setelah itu baru kita coba dengan teman-teman mungkin di lingkungan sekolah, kampus atau komunitas yang lain atau mungkin kontak-kontak handphone kita ya, kita WhatsApp satu-satu atau di broadcast sesuai dengan yang pada saat teman-teman sudah mendaftar dan mendapatkan link referral itu bisa digunakan. Kemudian kalau untuk tertarik berkurban di Palestina ya, itu sudah ada pilihannya ketika memang kita sudah masuk ya, itu ada dashboard ketika kita sudah memilih hewan kurbannya, itu ada pilihan ketika misalkan pilihan hewan berkurban di Bumi Syam itu bisa otomatis di luar Indonesia atau di Palestina pilihannya seperti itu. Ya baik. Berarti tadi kalau tips closingnya adalah kita mulai dari link terdekat dulu ya Mas ya. Kemudian betul. Dari sana kita kan banyak kontak nih. Teman-teman juga Mbak dan Mas Mitra pasti punya banyak kontak, bisa lewat story begitu ya. Nah, boleh jelasin Mas kemudahan-kemudahan yang, karena kan kalau menurut saya sekarang satu hal yang baru ketika kita bisa berkurban lewat online gitu ya. Bagaimana tadi mungkin kekhawatiran kita kayak pengennya ngelihat si wujud kurbannya, wujud binatangnya gitu ya. Nah, tapi sementara nih kita sekarang harus online nih. Boleh jelasin dulu dong Mas, kira-kira dari tim Global Kurban ini punya senjata-senjata jualan apa aja sih? Dari mungkin ada... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Oktiana izin menambahkan dari aku. Ya, terkait dengan kemudahan Global Kurban. Yang pertama kita mau sharing dulu, mau memastikan bahwa dari teman-teman yang di Warung Umat ini apakah memang sudah terdaftar di link referral yang sempat kita share ya, yang sempat kita informasikan, kita share di situ. Karena di Global Kurban kemudahannya ini adalah penjualannya melalui online. Jadi cukup men-share dari link referral yang tadi sudah terregistrasi, kemudian tinggal ditambahkan konten konfirmasi dari nama masing-masing link referral atau nama-nama personel yang tadi sudah terregistrasi tadi. Kemudian untuk trik atau teknisnya diprioritaskan atau dibuat dulu dari daftar nama atau daftar kontak yang memang dimiliki daripada teman-teman semuanya. Nah, biasanya kita dari teman-teman semua yang sudah closing itu polanya seperti itu. Jadi kita kumpulkan data kontak yang memang ada di nomor telepon kita, kemudian kita informasikan link referral yang tadi tuh. Karena kan proses pembelian di Global Kurban ini adalah seperti kalau misalnya pernah belanja online gitu ya, tidak jauh beda seperti yang dilakukan pada umumnya orang belanja online gitu. Jadi kemudahannya cukup men-share daripada link referral tadi, kemudian untuk teknis untuk siapa pekurbannya diprioritaskan dari nomor kontak yang ada di handphone masing-masing teman-teman terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Oktiana. Oh ya, berarti buat yang baru bergabung, kemarin Mbak Isi sempat kasih link referral. Nah, link referral itu diakses, kemudian baru bisa mengakses itu ya, Mas ya? Gimana Mbak? Diulang. Jadi dari link referral yang dikasih oleh
tim Warung Umat, kemudian diklik, di sana baru bisa mengakses tadi kemudahan yang disebutkan sama Mas Arul ya. Ya. Jadi buat Mbak dan Mas, sekali lagi ada link referral atau link yang nanti disampaikan sama Mbak Yesi di grup. Mohon itu diperhatikan dan mulai bisa diklik ya. Nah, ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang mau nanya lagi, kalau misalnya ada yang nanya, silahkan di... Oh iya, satu lagi Mbak Oktiana. Ya. Kemarin itu kita dapat case sedikit ya terkait dengan registrasi di awal. Banyak yang kita lihat dan kita cek di situ, banyak yang inaktif. Jadi perlu ada aktivasi setelah mengisi registrasi yang memang sudah dilengkapi, segera mengecek email masuk yang diisi. Jadi di situ ada aktivasi yang harus diklik, tombol button, tulisannya itu saya setuju. Itu diklik dulu, nanti aktivasi aktifnya itu baru bisa untuk men-share link referral itu. Oh, jadi setelah itu jangan lupa Mbak dan Mas kalian buka email ya, karena kadang orang suka skip nih Mas ya dan Mbak sekalian untuk buka email, tapi di sana ada tombol yang mesti diklik supaya bisa lanjut ke aktivitas selanjutnya ya di Global Kurban. Nah, pertanyaannya ini mekanisme ada yang belum masuk grup dari Mbak Endah, mekanisme customer atau pengurban beli program ini seperti apa? Tadi sudah mungkin sempat dijelasin sama Mas Arizan sedikit ya, sama Mas Gunawan juga, bahwa buat Mbak dan Mas yang belum tergabung di grup, disampaikan di sana caranya juga, ada link referralnya, bisa tanya langsung juga sama tim Warung Umat, ada juga tim ACT yang mencoba membantu menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada pertanyaannya, kenapa nggak di Indonesia aja nih Mas gitu? Kenapa harus keluar negeri di daerah-daerah yang di dunia gitu? Sementara misalnya di Indonesia sendiri tuh banyak gitu. Kalau dari tim pusat sendiri ada jawaban khusus, Mas? Oke, saya bantu jawab sedikit. Terima kasih Mbak Afiana. Mungkin ada pertanyaan, mungkin saya sedikit literatur dari pertanyaan yang ke atas, nanti baru saya jawab yang bertanya kenapa harus kita jauh-jauh, kenapa harus berkurban di luar negeri sedangkan saudara kita masih ada ya. Mungkin izin saya jawab tadi dengan terkait dengan web GQ, teman-teman mungkin teman-teman komunitas Warung Umat sudah bergabung melalui link agent di bawah Warung Umat. Ketika teman-teman masuk link, terus ada syarat-syarat ketentuan yang harus diisi semua dulu, baru sudah oke, akan ada notifikasi ke email. Ketika selesai email, itu akan dinasih verifikasi. Kegunaan dari verifikasi ini adalah kita pengen memastikan bahwa link yang sudah terdaftar itu sesuai dengan email orang yang mendaftarkannya. Ketika dia membuka emailnya, itu beliau akan melakukan verifikasi. Karena kalau tidak ada melakukan verifikasi ini Mbak, kita takut nanti ketika ada melakukan transaksi dalam berkurban, orang ketika Mbak, Ibu, atau Mas melakukan blasting, melakukan edukasi, mengajak orang-orang tertarik dan klik link kita sendiri, ini kalau tidak ada verifikasi, kita takutkan itu nggak kedetek. Di sistem kita akan kedetek. Nah, ini akan kendala kita memberi hak dari agen tersebut atas usahanya. Ini mohon dipastikan mungkin ke Bapak Ibu member dari komunitas Warung Umat untuk hal SOP atau sistem yang kita sajikan. Nah, dari web itu Bapak Ibu telah kita sediakan, mungkin udah lihat semua, mungkin sebelum punya link kita harus isi dulu nomor rekening, nomor handphone, karena rekening nomor handphone ini adalah kegunaan kita untuk membayarkan fee ketika ada closingan dari para agent. Ini memudahkan kita setiap pekan sekali, insya Allah hari Jumat kita akan melakukan pembayaran dari yang telah diusahakan sama agent kita atau mitra kita. Di web tersebut, di dashboard
agent itu sudah kita lengkapi dengan e-learning. E-learning itu kegunaannya adalah untuk para agent belajar mengetahui apa sih EQ itu, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi bahan jawab, jadi jawaban yang bisa dijawab oleh para agent. Karena contoh pertanyaan para orang di luar sana itu, bisa nggak sih saya dapat daging kambing saya? Bisa nggak sih saya ngelihat hewan kurban saya atau ngelus hewan kurban saya? Nah, di situ ada jawaban. Nah, jawaban itu udah kita siapkan dari salah satu dewan penasihat kita tuh Ustadz Al-Mirfat. Al-Mirfat itu adalah salah satu dewan kita di Global Kurban ACT. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dibaca, dipelajari, dan di e-learning itu, Mbak Piana, kita telah nyiapin postdik yang kosong yang mungkin ini teman-teman yang memang pengen gencar di sosmed, pengen bermain di Instagram, mereka butuh postdik menarik nih biar orang tahu, kita udah siapin. Tinggal teman-teman masukin link referral, terus captionnya sebelum kita siapin. Misal, kalau di link referral itu ada contohnya ada FB, Instagram, WhatsApp. Kalau klik WhatsApp itu otomatis bahasanya udah kita sediakan. Nah, kita punya segmen berbeda yang kita sapa. Kita yakin adalah setiap keluarga kita pasti dengan bahasa yang berbeda-beda dalam penetrasi. Mungkin ini menyambung lagi ke Mbak Yesi, bagaimana sih melakukan, mana tadi pertanyaan, tip closing mendapatkan sohibul kurban. Nah, ini juga tipsnya kita sediakan. Karena dalam menyampaikan, mengajak orang berkurban, ini tidak bisa kita satu samakan framingnya atau bahasanya. Setiap orang punya bahasa atau cara menyampaikan berbeda-beda. Ini telah kita siapkan di e-learning di tema blasting. Itu sekitar ada 8 apa 10 blasting yang kita siapkan dan Bapak Ibu tinggal masukkan ketika ngedownload, tinggal masukkan saja nomor handphone sama link referralnya. Ini tidak baku. Kalau teman-teman dari komunitas warung umat pengen melakukan hal yang baru, nggak masalah, kata-kata dirubah. Saya pengen kata-kata yang lebih singkat, yang mungkin bisa lebih mengena. Saran saya, sebelum kita mengedukasi siapa yang menjadi target market kita bisa memilih-milih siapa yang kita blasting. Karena jangan sampai orang yang kita blasting mungkin mereka merasa tersinggung, saya aja jangan ngajak kurban, saya aja ini korban PHK, ini kan yang kita jaga. Memang benar adalah ring pertama itu keluarga terdekat kita, tapi tidak, keluarga terdekat kita juga belum bisa aware terhadap blasting kita. Apa salahnya kita bermain di FB kita, di Instagram kita, Bapak Ibu bisa mengunjungi websitenya Global Kurban ACT atau Instagram ACT, bisa download videonya. Pertama kali kita edukasi adalah apa itu Global Kurban ACT. Kita bermain di videonya, karena orang itu akan trust kalau udah tahu. Udah paham kenapa harus berkurban. Ini kurban dulu bagaimana, sarungnya di mana, Palestina apa Suriah. Kalau dalam negeri di mana disalurkannya. Nah, ini insya Allah konten-konten kita di sosmed kita udah lengkap. Di YouTube kita udah lengkap. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan bisa download atau bisa minta sama dengan tim ACT Depok atau di Fasilitas Warung Umat, boleh nggak saya minta video yang lebih singkat yang saya bisa share di FB saya. Ini mungkin bisa dibantu sama Mas Arul atau Mas Gunawan yang timnya insya Allah. Ini kita mudah. Terus juga kita paham Warung Umat ini punya market yang besar, punya mitra yang besar, punya jejaring yang besar. Bukan segmennya personal saja keluarga. Kenapa tidak kita bermain di masjid? Mungkin dekat kita yang sekarang ini masjid dekat kita itu bingung mau menyalurkan atau dia mau menyalurkan sini, tapi kenapa tidak kita tawarkan untuk menyalurkan di Palestina? Biasanya ini kalau isu Palestina ya diangkat, insya Allah orang masjid pasti kena. Bapak, karena siapa yang penerima manfaat nanti? Adalah Morabatun, anak-anak orang korban dari Zionis. Ini yang menerima nanti yang makan adalah para anak-anak suhada, janda-janda para suhada. Nah, mau nggak Bapak Ibu didoain oleh para suhada? Ayo kita berkorban untuk saudara Palestina. Ini satu bahasa yang biasa kami sampaikan untuk saudara kita. Nah, ini juga kalau masuk ke segmen perusahaan atau korporat, saya punya segmen ini.
misal salah satu agent, saya punya segmen korporat, tapi saya tidak terlalu mendalami terkait program, karena ketika saya present, saya ragu ketika saya ditanyakan, takut mesti jawab. Nggak apa-apa, insya Allah tim dari Depok nanti akan membantu mendampingi Bapak Ibu untuk closing. Closingan itu insya Allah akan masuk tetap kok. Kita itu menjadi pendapatan hasil dari Bapak Ibu. Nah, sini sedikit cerita, kita punya mitra yang kemarin kita diskusi, kadang mengajak dalam kebaikan bukan value hanya sekitar berapa persen yang kita dapat, berapa ratus ribu yang hasil kosi kita, tapi ini lebih dari, ini panggilan jiwa saya. Ada seorang agent yang kita ngobrol, saya telepon, saya tidak perlu berapapun yang saya dapat, tapi saya dapat kepuasan ketika saya berhasil mengajak orang berkorban. Saya membayangkan adalah sebanyak senyuman manis dan doa-doa orang yang menerima daging kurban nanti di pelosok negeri atau di luar negeri yang sangat membutuhkan. Hasilnya bagaimana Ibu? Saya bilang. Nah, ini hasilnya dia bilang ada dua skema. Hasil yang saya dapat itu saya kembali berkurban lagi di Global Kurban ACT. Sharing fee yang saya dapat. Dan sharing fee yang saya dapat sisa itu saya lakukan untuk kebaikan apa? Saya beli beras, saya bagi-bagi di tetangga saya. Nah, ini ada value. Ini yang pengen kita ajak berjamaah, karena dari value hasil dari closing ini Bapak bisa untuk kepentingan kita sendiri, insya Allah, dan juga bisa untuk kepentingan saudara-saudara kita yang kita rasa membutuhkan. Kenapa tidak? Karena kita memperbanyak kebaikan ini. Nah, ini salah satu untuk teknis yang kalau kurban nanti bisa disampaikan Mas Arun, Mas Gunawan, terkait teknis bagaimana SOP ini berjalan, apa yang harus diperhatikan, dan ini bagaimana cara ngeblasting nanti insya Allah akan dibantu sama Mas Arus Gunawan dan tim Depok. Nah, ini kembali bertanya lagi, kenapa kita harus jauh-jauh mendistribusikan ke luar negeri? Nah, saya sampaikan tadi adalah ACT itu jauh dibantu, dekat apalagi. Ayo, yang saudara lihat, insya Allah nanti bisa lihat di web kita, siapa yang kita bantu. Di tahun lalu, Global Kurban itu kita melakukan distribusi di Makula. Makula itu di Sulawesi Selatan, di mana tempat itu adalah luar biasa sulit relawan kita masuk ke dalam, karena itu pedalaman dan tempat orang yang baru memeluk Islam. Nah, tahun itulah kita mengenalkan Islam dan kita mengenalkan salah satu syiar Islam, berkurban. Nah, ini value yang dapat berkurban adalah kita bukan serta-merta yang saudara kita yang terdampak COVID, tapi ada syiar Islam yang kita ajak saudara kita ini. Insya Allah dengan berkurban ACT, kita akan mengusir tempat paling dalam, tempat di mana tidak tersentuh oleh orang, dan kita mengedukasi saudara kita, ini loh, kurban di Idul Adha itu harus berkurban, dan ini dagingnya bagaimana cara penyembelihannya, bagaimana kita menyajikannya. Insya Allah kalau Bapak Ibu bisa melihat di web ACT, klik Makula, itu sangat luar biasa narasi yang kita dapat dari kita. Itu salah satu contoh ya Mbak Oktiana, salah contoh dalam negeri kita. Insya Allah masih banyak lagi generasi yang insya Allah bisa menggerakkan. Kenapa harus berkurban ACT? Apa yang saya dapat? Value apa yang saya dapat? Ini siap. Insya Allah yang menjadi jawaban dari kenapa harus berkurban, kenapa harus luar negeri, dalam negeri enggak. Oke, siap. Terima kasih Mas Arizan, penjelasannya sangat lengkap ya. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan juga buat teman-teman mitra. Nah, ini ada pertanyaan lagi lebih ke teknis ya. Mungkin dari Mas Gunawan bisa membantu. Kalau ada yang mau berkurban tapi kalau ada yang mau berkurban, pengajuannya saya yang bikin atas nama Mbak Dewi, tapi nanti yang bersangkutan transfer sendiri, bisakah nomor rekening penerima adalah rekening ACT atau bukan? Pertanyaan pertama. Boleh dijawab dulu, Mas? Jadi atas nama... Mas Gunawan, suaranya belum ada. Sudah terdengar yang lain? Oke. Saya.
Silahkan. Mungkin Mas Surya ada masalah, saya bantu jawab aja ya Mbak Okti. Ya, silahkan boleh. Ya. Boleh. Tadi pertanyaan boleh, nggak apa-apa. Karena kita yakini tidak semua calon pekurban kita mengerti web. Karena kalau kita masuk orang, karena saya berkurban tapi saya nggak mau ribet ini, apa cara web, bisa nggak dibantu? Bisa dibantu sama agennya. Inputnya, yang jelas kurbannya ibu yang mau yang mana, kalau kambing berat yang mana, apakah ibu dalam negeri atau ada pilihan di Suriah atau Palestina. Kalau dia dalam udah oke hewan kurbannya, atas namanya siapa, kita masuk ke pembayaran, agen itu hanya mengisi nomor handphone yang untuk pelaporan nanti, karena kita kan butuh pelaporan itu, pelaporannya dan email pekurban atau yang anaknya yang membayar pekurban. Karena bisa jadi saya misalnya, saya pengen berkurban tapi atas nama orang tua saya, tapi saya melakukan, nanti yang melaporkan kepada orang tua saya sendiri. Jadi atas nama orang tua saya, tapi di email dan nomor handphone saya. Ketika sudah selesai, nanti kita pilih banknya dan akan muncul invoice-nya. Invoice itu yang akan dibayar oleh pengkurban. Jadi para agen bisa bantu memasukkan datanya sampai keluarnya muncul invoice dan sampaikan para calon pekurban atau donatur itu, Bapak Ibu bayarnya sesuai dengan invoice ya, karena di invoice itu nanti ada nomor kode unik. Nah, kita pastikan bahwa yang melakukan transfer sesuai dengan angka kode uniknya, karena kode unik ini memudahkan kami ACT Gogok Kurban untuk mendetek donasi yang masuk sesuai dengan angka yang tertera. Nah ini karena kalau tidak sesuai kode uniknya, itu biasa di sistem agen itu nggak akan kebaca, masih unpaid. Sedangkan status bayar selesai bayar atau paid. Tapi karena kurang kode unik, dia masih unpaid. Nah ini berimbas kepada perhitungan dari jumlah closing yang dilakukan agen tersebut di webnya. Oke, siap. Itu Mbak Oktiana. Oke, siap. Terima kasih Mas Arizan. Jawabannya berarti bisa ya kalau misalnya pengajuannya atas nama agen tersebut ya. Nah, terus ini mungkin ada yang bertanya juga soal kafalah atau komisi nanti. Mungkin ada jawaban dari Mas Gunawan atau Mas Arul terkait sharing fee. Bagaimana prosesnya? Atau dari Mas Arizan ada tambahan? Halo, tes. Ya. Ya. Untuk pencairan komisi itu bisa diberikannya itu per hari Jumat. Per hari Jumat itu nanti setelah, bahkan kemarin juga sempat ada agen yang closing di hari Kamis dan hari Jumatnya itu karena memang lagi proses, nah itu langsung segera diberikan. Insya Allah dengan proses yang cepat itu komisi kita tunaikan. Biasanya diberikan itu hari Jumat langsung ditransfer. Berarti makanya ketika saat mitra masing-masing ya Mas ya? Iya. Oke. Sip, berarti kalau dari tadi penjelasan dari Mas Aro, komisinya sendiri turun di hari Jumat. Nanti untuk proses pertanyaan lain-lain bisa ditanya di grup ya, Mbak dan Mas kalian. Bisa langsung di grup. Iya. Sedikit pertanyaan penutup mungkin karena sudah masuk jam 3. Pertanyaannya tadi, kalau misalnya dari kata Mas Arizan ada banyak pertanyaan soal bahwa kita tuh di webnya sendiri ada pertanyaan kalau misalnya hewan kurban itu harus disaksikan sendiri gitu ya. Nah ini ada pas banget pertanyaannya dari Mas Tatang Surya Miharja. Mohon pencerahan fikihnya karena di masyarakat sebaik-baiknya berkurban itu harus disaksikan sendiri. Bahkan kalau mampu kurban kita sembelih sendiri gitu. Nah dengan kemudahan yang Global Kurban kasih termasuk dengan online klik saja tapi bisa berkurban. Boleh sedikit dijelaskan mungkin terkait fikihnya dari
tim Global Kurban? Oke, saya sedikit mungkin ditambah sama Mas Arul atau Mas Gunawan terkait fikih. Nah, teman-teman mitra agent, di e-learning sudah disampaikan adalah ada FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang ini nih, pertanyaan yang bisa dijawab. Untuk merasa hewan kurban kita itu kan sunnah, tidak diwajibkan. Itu sudah ada jawaban dari Ustadz kita seperti Ustadz Amir Fad, Ustadz Sobuki, itu ada di webnya e-learning kita. Insya Allah bisa didengarkan. Itu sunat hukumnya, bukan wajib. Ya. Ya, ada tambahan dari Mas Arul? Ya, untuk syarat sah kurban, yang pertama itu insya Allah ACT itu pasti ya tadi yang sudah disampaikan itu sunnah muakkad. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah kurban itu hewannya halal dimakan. Halal dimakan lah, insya Allah kita ada sapi, kambing, kemudian unta gitu ya. Kemudian penyembelihannya itu dilakukan pada hari 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Nah itu syarat sah kurban yang perlu kita pahami di masyarakat. Kemudian teknis untuk pendistribusian itu boleh lebih daripada hari tasyrik itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi insya Allah kita sesuai dengan syari yang memang diawasi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amir Faisal gitu ya selaku Dewan Syariah kita di ACT. Seperti itu Mbak Okti. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mas Arizan dan juga Mas Arul. Dan juga dari teman-teman tim Warung Umat, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3. Sepertinya kita harus tutup. Dan pasti banyak banget pertanyaan yang bermunculan, baik secara teknis maupun tadi. Silakan juga akses link referral yang sudah disampaikan oleh Mbak Yesi di grup. Bagi yang belum masuk grup, saya juga sudah masukkan link di chat ini. Kemudian di link itu silakan diakses link referralnya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan buka email ya. Terus tadi ada pertanyaannya kalau misalnya kita sebagai mitra apa aja yang harus dilakukan juga sudah ada di link itu. Silakan dipelajari, ada e-learningnya ya. Sekarang kan kemudahan dimanapun harus kita manfaatkan ya. Di sana juga ada e-learningnya. Jadi insya Allah mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan terima kasih juga dari teman-teman Global Kurban yang sudah menjelaskan soal program ini, yang insya Allah menjadi solusi kita bersama untuk memudahkan tadi aktivitas kurban, dan juga teman-teman mitra Warung Umat juga bisa bersama untuk memasarkan juga. Dari mana sumbernya bisa diakses juga di link referral itu, nanti ada post digitalnya, bisa diedit juga. Kemudian soal fikihnya juga jangan khawatir, kalau misalnya tadi disampaikan sama Mas Arul juga syarat sahnya juga udah disampaikan di FAQ itu ya, di pertanyaan singkat, dan ada Ustadz Amir Faisal tadi ya, diawasi oleh Dewan Pusat gitu. Oke, Mbak dan Mas kalian, terima kasih. Tidak terasa sudah 1 jam berlalu. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat, dan bagi yang belum masuk grup, sekali lagi silakan untuk masuk grup. Nanti mungkin saya juga akan minta evaluasi kuliah online ini dari kami tim akademi. Saya minta waktunya nanti di grup untuk mengisi evaluasi kita. Kemudian suara saya masuk? Ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung diajukan di grup. Insya Allah juga ada dari tim Global Kurban. Orangnya online atau begini, gitu Mas. Bagaimana cara mengajak orang untuk berkurban di medsos itu? Gitu. Saya masuk sudah. Loh? Iya. Tadi
Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oh ya, mohon maaf tadi sinyalnya bermasalah, tapi mudah-mudahan karena waktunya sudah ditutup. Tadi ada pertanyaan juga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mohon maaf bisa diajukan di grup. Saya mohon maaf atas koneksi yang tidak baik juga di sini. Selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa dibantu juga oleh tim ACT. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Ini ada recordingnya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan hasil recordingnya. Bagi Mbak dan Mas, boleh izin pamit dari ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.